Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak salam-salam orang yang baru buka puasa, Bu ya. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi yuwadhibu bi qira'atil Qur'an. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Shadaqallahul azim. وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, tepatnya pada malam 17 Ramadan atau sering disebut dengan nuzulul Quran, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah lah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah lah yang telah memberikan kita kekuatan, kesanggupan sehingga bisa hidup sampai malam 17 Ramadan. Semoga kita doakan kepada Allah, beliau pula lah yang akan mampu mengantarkan kita ke gerbang Aidil Fitri nantinya, artinya mampu kita sempurnakan ibadah bulan Ramadan sebulan penuh. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai khatimun nabiyyin untuk nabi saya, nabi Anda dan nabi kita semua. Rasulullah seorang tipikal yang pernah disebutkan dalam sebuah hadis oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah pribadi Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran, dan beliau diumpamakan seperti Al-Quran yang berjalan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini, sehingga dengan sepak terjangnya para sahabat, dengan perjuangannya para sahabat, dengan bantuannya para keluarga Nabi, sehingga Islam itu hamba Allah hadir ke dalam hati kita di Masjid Al-Fitrah Korem yang kita cintai ini. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, akidah Islam yang pernah dibawa oleh Rasul 1442 tahun yang lalu, yang pernah dibawa oleh sahabatnya, yang pernah dibawa oleh aulia Allah, yang pernah dibawa oleh agamanya, ulamanya Allah. Islam itu pula lah yang sekarang sudah mulai digrogoti, diobrak-abrik oleh orang-orang yang minoritas, sekaligus termasuk orang-orang yang mayoritas itu sendiri. Kita doakan kepada Allah, semoga kita yang berada di bawah atap Masjid Al-Fitrah Korem ini tidak termasuk salah satu di antara mereka orang-orang yang ingin menenggelamkan syiar Islam dan menenggelamkan agama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tadahkan tangan,
Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap masjid-Mu pada malam yang berbahagia ini, malam nuzulul Quran, malam Ramadan, malam yang Engkau ijabah semua doa hamba. Maka malam ini kami meminta kepadamu ya Rabb, kumpulkan kami seperti malam ini kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Bapak dan Rem, dan seluruh jamaah yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Hamba Allah, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya yang menjadi nasihat bagi kita, bagaimana mulianya Al-Quran, bagaimana mukjizatnya Al-Quran yang tertera jelas dalam firman-Nya Allah, di mana Allah pernah berkata dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas bukit, seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu, engkau akan melihat bukit, gunung akan safan-safa. Kenapa? Khasyatillah, mutasaddian min khasyatillah. Mereka takut dan luluh lantak karena takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa hamba Allah? Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang penuh estetika. Dari semenjak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, sampai hari ini terbukti jelas Al-Quran memberikan pesan yang konstan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingin merengkuhnya. Banyak ayat Al-Quran yang kita bacakan yang menjelaskan tentang Al-Quran, diselip di dalamnya kalimat huda. Contoh seperti ayat yang kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah untuk manusia menjadi petunjuk dan menjadi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus penjelasan terhadap perbedaan-perbedaan dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Di awal surah Al-Baqarah dijelaskan pula oleh Allah, dzalikal kitabu la huda min rabbihim. Artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan, sekaligus menjadi petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati, dalam tafsir hiya aqwa. Artinya Al-Quran ini pula di ayat yang kami bacakan tadi menjadi petunjuk bagi manusia. Maka kesimpulannya, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang teruji jelas kesuciannya dan kemurniannya. Dari semenjak Al-Quran itu diturunkan sampai hari ini, hamba Allah, belum ada intervensi manusia. Kalau kitab yang tidak ada intervensi manusia, akan terbukti jelas kemurniannya dan kesuciannya. Pada malam ini kita memperingati dan merayakan nuzulul Quran. Namun yang membuat kita miring, yang membuat hati saya tergores, yang membuat hati saya terharu, yang membuat hati saya sedih. Kenapa Ustaz? Pernah kami baca dalam sebuah survei yang dilayangkan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2016. Mereka mencatat bahwa 65% penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak bisa baca Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang yang berkiblat sama dengan kita, orang-orang yang sujudnya sama dengan kita, orang-orang yang menghadap kiblat yaitu Ka'bah, orang-orang yang mendirikan salat. Mereka setelah dilakukan survei oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, menghasilkan riset mereka, 60% di antara umat Islam pada tahun 2016 dan 2018 tidak bisa baca Al-Quran. Kitab yang penuh estetika, kitab yang terbukti jelas
kemurniannya, kitab yang terbukti jelas keasliannya, kitab yang menjadi mukjizat terbesar dalam kehidupan Nabi Muhammad. Namun di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai hari ini malahan hamba Allah, tercatat kurang lebih 65% penduduk kita tidak bisa baca Al-Quran. Sedih hati ini kalau mendengarnya, sedih hati ini kalau membaca artikel tersebut. Seolah-olah tidak bermakna kehidupan umat kita ataupun Al-Quran itu tidak menjadi hal yang diprioritaskan dalam kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia. Dilanjutkan survei oleh mereka, 25% diantaranya, di antara 65% tadinya, diambil 25% yang buta aksara Al-Quran. Artinya apa Ustaz? Jangankan untuk membacanya, huruf Al-Quran saja tidak ia ketahui. Siapa mereka? Orang yang berada di Indonesia. Siapa mereka? Mungkin saja termasuk salah satu di antara kita. Di Aceh tahun 2018, 75% penduduk Aceh dari segala penjuru pelosok tercatat tidak bisa baca Al-Quran. Kalau kita dikemukakan dalam bahasa Aceh, baca Al-Quran tak ubahnya seperti kameng ikbate. Ini adalah sebuah hal yang harus kita kembalikan marwah. Dengan adanya nuzulul Quran, dengan adanya peristiwa turunnya Al-Quran yang kita peringati setiap 17 Ramadan, akan membuat kita merenungi bagaimana pentingnya Al-Quran, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam, yang beliau digojlok, yang beliau dihina, dicaci, dimaki, tetapi tetap beliau mensuarakan Al-Quran kemanapun beliau berada. Hari ini yang perlu kita kentaskan dalam kehidupan kita hamba Allah. Sisi lain, Al-Quran ini adalah pemersatu kita semua. Lebih-lebih kita yang memakai baju loreng. Banyak di antara kita yang datang dari suku-suku yang berbeda. Ada suku Jawa, ada orang Aceh dengan kalimat puhabanya. Ada orang dari Bandung, kumaha damang, kalimat-kalimat yang khas yang menjadi ikon mereka. Apa kareba, orang-orang dari Makassar berkumpul di sini, berbeda, bermacam ragam, tapi kita disatukan oleh Al-Quran. Kita dipersatukan oleh Al-Quran. Saya orang dari Aceh akan membaca Al-Quran dengan kalimat-kalimat bahasa Aceh, terjemahkan dalam bahasa Aceh. Kita baca dengan langgam Aceh, kita baca dengan langgam Jawa. Tidak ada. Disatukan kita oleh kalimat Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ibadah solat juga demikian. Bahasa pemersatu umat Islam adalah bahasa Arab. Dalam solat bu, solat kita bahasa Arab. Walaupun kita datang dari Amerika, walaupun kita datang dari Australia, walaupun kita datang dari Aceh, walaupun kita datang dari Gayo, dari Jawa, tetap saat takbir itu Allahu Akbar. Coba kalau misalkan Islam ini membenarkan kepada penduduknya untuk melafalkan kalimat salat itu dengan bahasa yang beragam, sehingga hilang marwah persatuan. Datang orang dari Aceh, Allah cukup rayu. Datang orang dari Indonesia, Allah yang maha besar. Datang orang dari Inggris, Allah is very big. Kalau ada orang yang sholat demikian rasanya aneh, maka ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Al-Quran. Orang Islam datang, sukunya berbeda. Orang Islam ada yang dari belahan dunia manapun, tapi kala menghadap kiblat, kala beribadah, kala menjadi pedomannya adalah Al-Quran, sama semuanya. Apalagi yang kita baca adalah mushaf Utsmani, pojok Al-Quran dari baris pertama sampai baris terakhir halaman juz 30 itu sama semua hamba Allah. Artinya Al-Quran ini berfungsi untuk mempersatukan umat-umat yang berbeda. Maka kita hari ini sudah bisa mengentaskan keawaman terhadap urgensitas belajar Al-Quran. Nah, urang kadangkala ada orang kadangkala di kalangan kita saat mau nikah Pak, baru belajar Al-Quran. Mau dekat ke KUA, baru belajar Al-Quran, jumpai dengan Ustadz, jumpai dengan Pak Zul, jumpai dengan Pak Kapitral untuk belajar Al-Quran. Pak, ajarkan saya Al-Quran. Kenapa? Nggak ada mau belajar. Setelah dikaji, rupanya mau menikah.
Tercatat di KUA laporan termasuk dari kawan-kawan saya. Ustadz, sampaikan dalam ceramah apa? Banyak orang-orang di Ilok Sumawe, anak-anak kita yang muda-muda, yang muda-mudi, yang belum menikah, saat daftar nikah ke KUA, di tes Al-Quran mereka berkata, saya halangan Bu, saya halangan Pak, saya datang bulan Pak. Sebulan dites, sebulan datang bulan. Artinya kalau ada setahun tes Al-Quran, maka setahun dia akan datang bulan. Itu calon-calon suami harus waspada. Kalau ada perempuan seperti itu, kita puasa tiap hari Pak. Maka orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran tidak jadi sebagai istri idaman. Begitu juga dengan bapak-bapak yang belum nikah dari unsur TNI yang tidak bisa baca Al-Quran, itu tidak termasuk dalam kriteria suami idaman. Tapi coba misalkan yang memakai baju lorek, berdiri tegap, saat jadi imam tak ubahnya Muzammil Hasballah, luar biasa bacaannya. Sudah tubuhnya kekar, sudah fisiknya mantap, sudah bajunya luar biasa, berwibawa, bacaan Al-Qur'annya patut diacungkan jempol. Siapa hati yang tidak tertarik, Pak? Maka itu perlu diwujudkan. Lebih-lebih sekarang di ASN, khususnya baik di TNI, di Polri, ada wacana pada hafiz-hafiz Quran itu digratiskan, dimasukkan. Tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang yang berada di tempat kita ini bukan orang-orang yang alergi terhadap baca Al-Quran. Bagaimana Islamnya Umar bin Khattab, bagaimana luluh lantaknya hati Raja Najasyi, yang beliau menangis sejadi-jadinya kala dibacakan Al-Quran oleh Ja'far pamannya Utsman. Kala itu Amr bin As menjadi provokator saat orang Islam itu hijrah, saat orang Islam itu berangkat ke Habasyah untuk mencari ketenangan. Datang Amr bin As sebelum masuk Islam, melakukan provokasi kepada Raja Najasyi supaya orang Islam itu dikembalikan ke Mekah, supaya bisa diembargo. Setelah datang Amr bin As, setelah bersilih waktu, bangun Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah orang yang beragama Nasrani. Beliau percaya terhadap Nabi Isa. Dibacakan Al-Quran oleh Ja'far terhadap surah-surah Maryam, terhadap kelebihan Nabi Isa, sehingga tanpa terasa tak terbendung air mata Raja Najasyi yang Nasrani, bukan Islam, meleleh meluluh lantak, terurai air matanya karena berkat bacaan Al-Quran. Bagaimana kerasnya Hamzah, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab, yang diketahui oleh penjuru Mekah bahwa orang yang tidak pernah terkalahkan dalam gulat, siapapun yang mendengar Umar bin Khattab itu akan takut, pontang-panting larinya. Kala waktu itu beliau dapat berita bahwa Fatimah, adik kandungnya, sudah masuk Islam. Tiba-tiba dia mencari, datang ke rumah Fatimah. Setiba di rumah Fatimah, beliau dengar lantunan surah Thaha dari ayat 1 sampai ayat 14. Thaha dibaca oleh Fatimah. Tanpa terasa hati Umar bin Khattab tergoncang luar biasa. Kala itu beliau masuk dengan keegoannya. Ya Fatimah, apa yang engkau baca barusan? Mana lembaran tersebut, berikan kepadaku. Fatimah berkata, tidak boleh wahai kandaku. Engkau ingin memegang ini, harus engkau wudhu. Saat disampaikan kalimat tersebut, datang suaminya Fatimah, ditampar oleh Umar bin Khattab, mengalir darahnya. Setelah beliau wudhu, dibimbing oleh Fatimah, beliau baca Al-Quran. Luar biasa. Dari yang tadinya kekar, menjadi pribadi yang luluh, yang lembut, yang terdiam, terpana melihat mukjizat Al-Quran. Alhasil hamba Allah, Umar berkata, di mana Muhammad? Semua orang takut di Mekah. Seolah-olah Umar ingin membunuh Muhammad. Datang Umar ke tempat Muhammad. Di sana ada Hamzah di dalam. Umar mengetuk pintu. Saya di luar adalah Umar. Kalau di luar Umar, di dalam adalah Hamzah. Orang yang sangat, dua bala tentara umat Islam yang sangat ditakuti oleh lawan. Ya Hamzah, buka pintu. Umar akan datang untuk membawa kebaikan. Pada hari itu pula Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah, ya Rabb,
kuatkan Islam dengan engkau masukkan dua Umar. Salah satu di antara dua Umar, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Allah memilih kemuliaan Umar bin Khattab untuk dimasukkan dalam Al-Quran, dalam Islam, ditinggalkan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya Muhammad, benarkah ini Al-Quran yang diturunkan kepadamu? Surah Taha yang dibacakan oleh adindaku. Iya Umar, kalau demikian syahadatkan aku, luar biasa ketenangan batinku kudapatkan dari Al-Quran. Umar masuk Islam karena Al-Quran. Hari ini hamba Allah, kita di Kota Luk Semawe, orang-orang yang dari dulu sudah tahu bahwa Islam itu luar biasa agama damai. Dan kita didoktrin oleh orang tua kita yang bukan mu'allaf, didoktrin bahwa Islamlah agama yang benar. Tetapi itu hanya pada kalimat saja. Sedangkan dalam implementasi, Al-Quran kita abaikan. Al-Quran tidak kita jadikan pedoman. Al-Quran berkata, wala taqrabuz zina. Kitalah yang menjadi pakar zina. Jangan engkau dekati khamar, jangan engkau dekati perjudian. Kita menjadi dedengkotnya narkoba di Kota Luk Semawe. Al-Quran berkata A, kita berjalan ke kiri. Al-Quran menyuruh kita ke kanan, kita berjalan ke arah yang tidak benar. Maka hari ini hamba Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang benar, kalau kita ingin memaknai Al-Quran dengan momentum nuzulul Quran ini, maka jadilah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lantas Rasul pernah berkata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang sangat mulia, orang yang paling baik dalam kaidah nahwiyah, kalimat khairu itu adalah kalimat yang menunjuki makna lebih. Artinya yang paling mulia di antara kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Ustadz, saya sudah tua renta, rambut saya sudah ubanan, atau saya malu baca Al-Quran, sudah punya mantu, anak sudah berkepala 3, malu untuk baca Al-Quran. Jangan pernah mengenal rasa malu untuk belajar ilmu agama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk kita dalami Al-Quran? Hamba Allah, mukjizat-mukjizat Al-Quran bukan saja dulu tempo masa Nabi yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Bukan hanya pada Raja Najasyi. Sekarang bahkan seorang pakar tersebut kalau tidak salah masih hidup, yaitu Maurice Bucaille. Seorang anatomi tubuh manusia, Profesor Dr. Maurice Bucaille, yang sangat pandai. Beliau diizinkan untuk menganatomi tubuh Fir'aun di Mesir. Beliau berkebangsaan Prancis. Setelah beliau anatomi tubuh Fir'aun, akhirnya apa? Beliau pernah baca Al-Quran sebelumnya. Beliau masuk Islam karena sinkron antara ilmunya dengan Al-Quran. Apa itu Ustaz? Terdapat zat garam di tubuh Fir'aun. Dalam Al-Quran menceritakan Fir'aun pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah. Sinkron ilmu Maurice Bucaille. Tidak pikir-pikir panjang, beliau tinggalkan agama sebelumnya. Beliau masuk dalam agama Islam karena mukjizat Al-Quran. Ada Dmitri Bolikov yang tercengang karena matahari dari barat. Seorang fisika, ahli fisika. Dalam ilmunya, dengan ilmu fisikanya, dengan ilmu kimianya, terdapat sebuah pendapat bahwa suatu waktu matahari akan keluar dari barat. Sinkron dengan ilmunya, beliau pun masuk Islam karena Al-Quran. Di Indonesia ada Yahya Waloni, ada Felix Xiao yang melakukan perdebatan terhadap Al-Quran 19 jam. Sehingga berhujung masuk dalam Islam. Hajjah Irene Handono yang mengkaji surah Al-Ikhlas. Beliau Al-Quran baca dari akhir, beliau kaji surah Al-Ikhlas, akhirnya beliau tunduk kepada Islam. Orang-orang yang punya talenta luar biasa, orang-orang yang punya IQ yang luar biasa, tertunduk oleh berkat mukjizat Al-Quran. Artinya Al-Quran ini akan mampu dicermati oleh orang-orang yang memakai akalnya dan tidak akan terabaikan pada hati-hati yang mengedepankan nafsu, meninggalkan akal di belakang. Yang selanjutnya, banyak kalau berbicara Al-Quran, rasanya tidak cukup waktu setengah jam.
Bagaimana cerita Imam Al-Bukhari yang sering kita sebutkan. Imam Al-Bukhari perawi hadis, Pak. Yang sering kita sebutkan, kala kecil beliau matanya buta. Kala umurnya balia, beliau matanya buta. Dilihat oleh gurunya, beliau punya talenta untuk menghafal Al-Quran. Sehingga disuguhkan oleh gurunya. Kalimat-kalimat Al-Quran dihafalkan oleh gurunya. Kalimat-kalimat Al-Quran. Sehingga 30 juz khatam dalam pikiran beliau tanpa melihat. Setelah dilihat kondisi tersebut, dianjurkan oleh gurunya untuk menghafal hadis. Beliau pun hafal 1000 hadis. Akhirnya setelah dewasa, karena mukjizat Al-Quran, beliau disembuhkan dari butanya. Sehingga bisa melihat dan menjadi pakar hadis ternama yang nama beliau sering disebut oleh para mubalik, da'i dan ulama. Ada seorang imam di Kuwait, Mishari Rashid, yang sering kita sebut, yang sering kita dengar. Bacaan beliau luar biasa, membuat hati kita tenang. Beliau sadar menghafal Al-Quran, bahkan tercatat sampai hari ini tidak pernah terdapati suatu video beliau yang salah baca Al-Quran saat imam. Beliau sadar karena ditawarkan oleh sahabatnya, engkau punya suara yang sangat merdu. Saat di yaumil qiyamah kelak ditanyakan oleh Allah, di mana engkau pergunakan suara yang merdu itu? Kalau bukan untuk baca Al-Quran. Menetes air mata beliau. Beliau tinggalkan segala kehidupan beliau. Beliau hafal Al-Quran. Beliau belajar agama. Beliau jadi imam yang hafal Al-Quran 30 juz. Artinya Al-Quran ini sangat padat dengan kelebihan. Namun yang sering kita dapatkan, Bu, ada orang kadangkala yang saat baca Al-Quran tadarrus di masjid, buka surah Al-Baqarah, alif, lam, dan mim. Itu dibaca bukan alif, lam, mim. Alama. Banyak di kalangan kita. Datang sahabatnya lagi, baca surah Nun. Nah. Datang kawannya lagi, dijawab Hana. Artinya Al-Quran itu jangan dijadikan sebagai guyonan. Tapi Al-Quran jadikan sebagai pedoman. Kita akan selamat dalam kehidupan para tentara. Ada juknis, ada pedoman, ada buku literatur mereka. Yang sehingga kalau mereka ikut juknis tersebut, juklak tersebut akan menjadi TNI yang menjadi ikon. Begitu juga dalam sebuah organisasi, ada panduan. Kalau kita ikut panduan tersebut, kita akan menjadi orang yang berada di atas. Dalam Islam juga ada kitab yang menjadi pedoman kita. Berpegang teguhlah kepada kitab tersebut. Jangan pernah kita abaikan. Wate Al-Quran pegah, be bagah bengi, tanya juga be bagah bengi. Wate Al-Quran berbicara tentang nafsu mutmainnah, yang perlu kita terapkan juga nafsu mutmainnah, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Hamba Allah, di penghujung paparan singkat kita hari ini, malam ini, ada sebuah cuplikan yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang silam. Tim PMI ataupun tim kemanusiaan dari Indonesia saat terjadinya kericuhan di Aleppo, diungsikan penduduk-penduduk Aleppo, anak-anak yang di Aleppo, sepenggal kalimat yang membuat hati saya menangis. Sepenggal kalimat yang membuat batin ini meronta-ronta. Kala datang orang-orang tim kemanusiaan dari Indonesia, disuguhkan biskuit kepada mereka yang menahan lapar dalam bulan Ramadan. Kepada anak-anak yang di Aleppo mengungsi pada tahun 2016 kalau tidak salah, disuguhkan biskuit, disuguhkan makanan, disuguhkan air untuk bisa menopang perut mereka dengan penuh rasa tidak beban ataupun dengan rasa kesenangan. Beliau berkata, "Paman, adakah engkau bawa mushaf? Adakah engkau bawa Al-Quran?" Yang dibawakan makanan, yang ditanyakan Al-Quran. Kenapa? Ketenangan hati kami dalam kondisi yang paceklik ini, dalam kondisi yang sedih ini, dalam kondisi yang meronta-ronta ini, bukanlah makanan yang mampu menenangkan hati kami, akan tetapi kalimat-kalimat Allah yang tertuangkan dalam Al-Quran. Coba bayangkan hamba Allah, kelaparan melilit perut, tidak pernah makan, dentuman bom terngiang di telinga mereka. Kehidupan mereka kala itu tidak terjamin akankah mereka bisa hidup besok. Tetapi dengan segala ketenangan hati mereka, mereka berkata, "Paman, berikan Al-Quran kepada kami. Ketenangan hati kami terdapat pada kalimatnya."
Kita hari ini yang berada di Kota Loksmawe, kita yang berada di bawah Masjid Al-Fitrah Korem ini, jangan sampai termasuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Tidak ada dentuman senjata, tidak ada kelaparan melilit perut kita. Kita masih serba kecukupan. Jangan pernah kita abaikan urgensitas untuk belajar dan membaca Al-Quran. Hari ini berapa juz sudah khatam Al-Quran? Muzammil Hasballah dalam sebuah YouTube channelnya, beliau membuat murajaah hari ke-17, hari ke-16, 16 juz, hari ke-17, 17 juz, supaya termotivasi pemuda-pemuda yang lain untuk baca Al-Quran. Semoga dengan momentum nuzulul Quran ini kita akan sadar, saya, Anda, dan kita semua akan menjadi manusia yang mengurgensitaskan Al-Quran dimanapun kita berada. Jangan pernah mengenal usia untuk belajar Al-Quran. Kita tidak bisa sekarang, lebih baik belajar ketimbang tidak bisa selamanya. Maka dalamilah Al-Quran, bacalah dan pahami, karena kalimatnya menjadi petua dan menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan oleh Allah berkat Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.